dia punya media, dia orang kaya dan mampu. Wow. Di atas langit ada langit loh. Nah Ini inilah urusan saya ya, menghadapi dia. ini lehernya nih. Balik bang. Balik bang. Ini urusan saya yang ngurusin dia. Nah ini lehernya. Begitu begini saya langsung datang ke abang. Ini separuh yang mau dilihatkan, banyak lagi hal yang kita bisa lihatkan dokumen. Jadi kalau memang mereka pacaran, kata Bu Ida tadi jilat-jilat. Kenapa harus sampai begini? Tapi kan ada Iya diakui lah, ada di percakapan itu. Iya. Nah ini. Halo pemirsa Rasis, setelah sekian lama, akhirnya perkembangan kasus Hotman Paris yang melaporkan Iklim Hakim beserta mantan pengacaranya Rasma Nasution rupanya sudah menginjak proses mediasi. Konon, mediasi tersebut dinyatakan gagal nih pemirsa, lantaran terjadinya kekisruhan antara Hotman Paris dengan Rasma Nasution pada saat dipertemukan di ruang mediasi Mabes Polri Jakarta Selatan. Mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia nggak kuat, makanya jangan arogan. Bawa bodyguard. Bawa bodyguard ke dalam ruang. Mediasi saya sudah bilang jangan. Dua orang gede-gede, emang kalau gede-gede kita takut. Jadi Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan, ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dia mengatakan, kamu ini, saya mau sebut lah, nanti gak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Kemudian dia menyebut kata-kata kocok ke saya akan laporkan dia. Saya akan laporkan dia. Saya mau tanya maksudnya apa itu? Itu menghina dan fisik saya juga. Dia sebut di situ, kita akan laporkan dia. Kemudian dia ini merasa seolah-olah orang paling hebat dan bisa ngatur-ngatur polisi. Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Nggak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya juga bisa apa? Nggak apa-apa. Mati pun saya nggak peduli saya kalau harga diri saya diinjak-injak. Saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi, maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, berbohong. Nah pemirsa Rasis, pernyataan Rasma Nasution pun didukung oleh Ida Neti selaku kuasa hukum Rasman yang turut menemaninya di dalam ruang mediasi tersebut. Tadi kami duluan datang, tiba-tiba Pak Hotman datang, langsung bilang bentak-bentak, mana penyidik, saya nak mau damai. Loh siapa yang mau damai? Akhirnya ribut lah dengan Bang Rasman, ikut saya ribut. Hei kau yang bilang saya germo ya? Ya saya bilang seperti germo. Tapi kan abang bilang juga bahwa abang adalah germo yang lebih kaya dari germo se-Indonesia. Berarti kan sudah melevelkan dirinya. Nah sudah itu dia bilang, mereka ribut, terjadilah split sampai semua penyidik juga tahu apa yang dituduhkan, apa yang dipindahkan, dilaporkan tentang menjilat, tentang apa segala macam. Itu diakui karena mereka pacaran, langsung berdiri, langsung ngamuk. Langsung dipeluknya Iklim Hakim, dicium-ciumnya. Kita pacaran dulu kan, cium-ciuman dia di situ. Di depan penyidik, di depan semua. Kanit apa itu tadi? Iya, Kasubdit melihat semua tingkah laku. Hei botak, hei nenek, saya memang nenek. Siapa bilang saya anak gadis? Nah, jadi artinya dia menghina fisik karena nggak tahu lagi apa mau diomongkannya. Dia pergi dengan keadaan emosi, dia nggak mau, dia ngamuk-ngamuk. Apa yang dilaporkannya ada 3.
tentang begini di mobil, tentang jilat, tentang itu semua. Dibilangnya tentang kocok-kocok. Tentang kocok-kocok apa? Nggak bisa dia jelaskan. Tapi dibilang tentang jilat segala macam dengan Ikma Hakim itu mengaku dia karena pacaran. Dan Ikma Hakim pernah bunuh diri, ada bunuh diri nih, leher berdarah-darah. Begitu begini saya langsung datang ke Abang. Ini separuh yang mau dilihatkan, banyak lagi hal yang kita bisa lihatkan dokumen. Jadi kalau memang mereka pacaran, kata Bu Ida tadi jilat-jilat. Kenapa harus sampai begini? Tapi kan ada diakui lah, ada di percakapan itu. Iya. Nah, ini misalnya sudah mengakui atas nama pacaran, aman-aman aja. Kenapa ada ini? Ini terjadi setelah ada proses mereka pisah. bisa dan ada preskon, ada surat kuasa. Setelah itu. Tetapi kita juga punya penjelasan suasana mediasi yang dilakukan pada Selasa kemarin dari sisi Iklim Hakim beserta kuasa hukumnya. Seperti apa sih kira-kira klarifikasi dari pihak terlapor Iklim Hakim dengan pengacaranya? Mediasi dinyatakan gagal. Oke, pihak terlapor. Suasana tadi di atas itu sangat mencekam. Baru aja masuk ruangan, bambung gitu kan, langsung Pecah. pingin main cakar-cakaran gitu. Bagaimana mau bicara masalah kasus? Pokoknya udah saling mencah, saling nunjuk gitu kan, saling tantang, ayo bermain di luar, bermain di bawah, kalau mau adu sini, adu kuat lah, adu ganteng lah. Ya kayak gitulah gitu loh. Ya antara abang dengan abang gitu kan. Nah sehingga topik yang mau dibahas terkait mediasi ya tidak jadi. Ya karena kami posisinya sebagai pihak terlapor, karena pelapor tidak menghendaki adanya perdamaian, intinya sih masalah Bang Hotman dengan Pak Rasman itu yang berat ya. Ya karena mereka tidak mau berdamai, akhirnya kita jadi korban dan bisa juga untuk melanjutkan pembicaraan tentang perdamaian. Ya sampai saya sendiri sebagai ya advokat muda ya, sangat cukup inilah gitu kan prihatin aja. Lihat abang-abang itu sampai terakhir itu saat saya keluar saya sempat menasihati ya Bang Rasman gitu loh, ya jangan kayak anak-anak lah gitu kan. Komentar dia apa? Pendapat dia apa? Ya, sempat saya juga mau ditantang untuk duet juga gitu. Siapa yang paling arogan, Bang? Ya, Bang Rasman yang saya. Wah, bisa dibayangkan ya bagaimana mencekamnya suasana ruang mediasi. Hampir terjadi cakar-cakaran antara kedua abang pengacara sensasional ini nih pemirsa. Tapi masa sih seorang Hotman Paris bisa sampai kena mental oleh Rasman Nasution? Tetapi bisa juga dikatakan benar nih pemirsa. Karena kok bisa-bisanya Hotman Paris sampai bawa 4 bodyguard hanya untuk menemui seorang Rasman Nasution. Jadi yang benar pernyataan siapa nih? Ataukah benar adanya provokasi di antara keduanya? Pastinya kalian penasaran kan? Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment. Jangan sampai kalian melewati kasus yang tengah kembali memanas ini. Dan pastinya kita akan terus mengulik perkembangan kasus ini untuk kalian semua. Karena rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.